Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan kita di tanggal 28 pada hari Sabtu ini. Bapak Ibu yang kekasih, Oma Opa yang selalu diberkati oleh Tuhan, menikmati keindahan di masa tua akan terwujud bila kita bergaul akrab dengan Tuhan. Keterbatasan dan kelemahan tetaplah ada, namun itu tidak akan menghalangi Oma Opa untuk menikmati keindahan di masa tua. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema hidup mensyukuri anugerah Tuhan bersama dengan Bapak Adi Raharja. Kita akan mengawali ibadah pagi hari ini dengan memujikan satu pujian, besar anugerah-Mu. Mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, begitu besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh setiap hari melangkahkan kaki kami, menapaki kehidupan kami yang Tuhan beri. Kami bersyukur oleh karena Engkau begitu mengasihi kami di dalam hari-hari yang sulit untuk diprediksi, tetapi kami yakin Tuhan senantiasa menopang dan menolong kami untuk selalu berjalan di jalan Tuhan, untuk selalu mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau menyerahkan persekutuan ini hanya di dalam tangan kasih-Mu yang penuh dengan kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, itu suatu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk saling berbagi, saling mengasihi, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita akan nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hidup yang Tuhan beri ini. Dengan pagi ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam dekapan indahnya kasih-Mu. Pada Pak Adi. Shalom, sahabat-sahabatku lansia dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama datang mohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan,
Karena kami sadar di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, maka kami mohonkan hikmat-Mu menerangi hati dan akal budi kami, sehingga apa yang kami dengar, kami belajar mempraktekkan dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin. Tema yang diberikan kepada saya, hidup mensyukuri anugerah Tuhan. Bahan firman Tuhan yang akan saya bacakan, yaitu dari Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Berbunyi demikian, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ajak juga untuk melihat Filipi pasal 2, ayat 12b. Tetapi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sahabat-sahabatku lansia, firman Tuhan mengingatkan agar kita hidup mensyukuri anugerah Tuhan. Apakah arti anugerah? Di dalam pembacaan kita, di dalam Efesus pasal 2 dikatakan, anugerah adalah kasih karunia. Anugerah adalah kasih karunia. Satu pemberian yang tidak mungkin kita bisa usahakan atau kita kerjakan. Dikatakan di situ, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Pernahkah kita mensyukuri bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar? Oh Tuhan, aku mengucap syukur bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar. Saya punya teman, kakaknya sebagai satu pimpinan perusahaan, istrinya bingung karena sampai menjelang malam suaminya kok belum pulang. Dia coba telepon ke kantor, dikatakan betul suaminya masih ada di kantor belum pulang. Timbul satu keraguan-raguan, kecurigaan. Kenapa? Kok suaminya ditelepon tidak bisa masuk, tidak diterima, ternyata dia masih ada di kantor, maka istrinya menyusul. Dengan penuh kecurigaan dia datang, diizinkan naik ke kantor, dan dia melihat betul suaminya masih ada duduk di meja kerjanya. Tapi ketika dia datang, tidak ada sapaan, dan ketika dia mencoba menyinggol suaminya sudah terjatuh. Dan dikatakan dia sudah meninggal beberapa saat yang lalu. Jadi kita tidak tahu. Kita tidur, apakah besok bisa bangun lagi? Itu anugerah. Bagaimana kalau kita diberi anugerah hari ini, apa yang dapat kita lakukan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Juga dengan semua anggota tubuh kita. Kita bangun, mata kita masih bisa melihat dengan baik. Kita bangun dengan tubuh yang sehat. Bagaimana kita belajar hidup mensyukuri? Tadi pagi ketika saya jalan-jalan sama istri,
setiap pagi. Kalau tidak hujan, kami biasa selalu jalan pagi-pagi. Dalam perjalanan pulang, istri saya bertanya, "Aku kirim WA ke tempatmu, sudah kamu baca belum?" "Belum." Maka tadi pagi setelah pulang, saya mencoba membuka WA yang dikirimkan oleh istri saya, dan di situ tertulis kata-kata, judulnya sarkopenia. Apakah sarkopenia? Sarkopenia adalah hilangnya massa dan kekuatan otot rangka akibat penuaan. Memang kalau di rumah tidak ada kegiatan apa-apa, kerjanya saya itu hanya duduk dari satu bangku pindah ke bangku yang lain. Kalau tidak ada apa-apa, tidur. Maka setiap pagi dia ingin mengajak saya jalan-jalan, tujuannya agar tidak terjadi sarkopenia. Hilangnya massa kekuatan otot rangka akibat penuaan. Supaya otot-otot kaki ini diajak kerja, jalan-jalan dan pulangnya lari-lari kecil. Dikatakan di dalam keterangan ini sarkopenia, kalau tubuh kita itu hanya kita untuk rileks, tidur, duduk, baca, tidur, selama 1 minggu dikatakan kita hilang 5%. Maka jangan kita bangga kalau anak-anak, mantu bisa menyediakan pembantu rumah tangga agar orang tuanya yang sudah tua tidak perlu lagi kerja, cukup duduk, tidur saja. Akibatnya bisa terjadi sarkopenia. Biarlah orang tua itu melakukan kegiatan yang masih sanggup dilakukan. Jangan hanya hidup berbaring saja. Nah, inilah yang dikatakan dalam Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya bersungguh-sungguh. Kita diberi hidup yang segar, bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan. Yaitu pakailah untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan sebagai lansia-lansia? Berapa lama lagi waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Selama kita hidup, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan segala apa yang dapat kita lakukan? Bangkitkan senantiasa kerinduan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa-doa dan firman, agar kita diberi pengertian apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan dan berbuat, supaya hidup kita dapat menjadi terang dan teladan bagi anak mantu dan cucu-cucu kita. Saya tadi pagi mencoba merenungkan, memikirkan 1 Tesalonika pasal 5 itu mengatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan, tapi juga dalam hal-hal yang tidak kita harapkan, yang tidak kita ingini terjadi. Contohnya saja, kalau oma opa yang hidup bersama anak mantu dan cucu biasanya suka bising, anaknya rame terus, ribut terus. Nah, dalam rangka liburan ini mereka pergi keluar kota. Rasanya kok sepi rumah, enak, tentram. Kalau 1 hari, 1 minggu, anak-anak dan mantu sedang cuti keluar kota. Tapi coba kalau 1 bulan, 1 tahun, dan selamanya tidak ada. Apakah kita merasa bahagia? Itu berarti cucu kita
sudah dipanggil pulang oleh Tuhan atau pindah dari rumah. Jadi justru dengan merasakan kebisingan itu kita menandakan bahwa cucu kita masih hidup. Apalagi itu kalau terjadi dengan suami istri. Ya, kalau terjadi kesalahpahaman, mensyukuri dalam segala hal. Itu tandanya suami atau istri masih hidup. Di dalam hal-hal apa yang bisa kita lakukan menjadi teladan bagi anak-anak, bagi orang di sekitar kita, sehingga mereka melihat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Hadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, baik lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kita, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bagaimana hal itu mungkin? Kalau kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan hidup bergaul yang intim dengan Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Doa, doa, doa. Kita tidak perlu pergi kemana-mana. Kita bisa mendapatkan topik-topik doa di mana-mana. Kita mendengarkan lewat televisi, kita mendengarkan lewat warta, kita mendengarkan dari orang-orang yang berbicara, kita mendengarkan dari WA yang kita terima. Kita bisa doa, doa, dan doa. Kita bisa menjadi pendoa syafaat yang berkenan kepada Tuhan. Pakailah hidup yang Tuhan karuniakan. Anugerah yang tidak dapat kita peroleh, tidak dapat kita usahakan, yang tidak dapat kita memperolehnya hasil pekerjaan kita, tapi karunia yang Tuhan berikan. Jangan hanya selalu bertanya apa yang Tuhan berikan buat aku selama aku masih bisa hidup ini, tapi tanyakan selalu, Tuhan, apa yang aku dapat lakukan untuk menyenangkan hatimu? Tuhan, apa yang aku dapat kerjakan untuk hidupku dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarku? Tuhan, tolong pakailah aku, bentuklah aku, agar hidupku dapat menjadi berkat, menjadi terang, di mana aku boleh menghadirkan hidupku lewat tutur kataku, lewat perbuatan-perbuatanku, sehingga nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kata-kata manusia sudah berakhir, Tuhan. Kami rindu sekarang Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Kami sudah menerima anugerah keselamatan. Itu bukan hasil usaha kami, itu bukan hasil pekerjaan kami, tapi itu adalah anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami harus mengerjakan itu dengan takut dan gentar, Tuhan. Beri kepekaan apa yang kami lakukan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Beri kepekaan kepada kami, jikalau itu bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong agar kami dapat menghindari untuk tidak melakukannya lagi. Tuhan, pimpin agar di mana saja kami berada, hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu agar walaupun fisik kami sudah lansia, tapi kami masih boleh berarti lewat doa-doa yang dengan selalu senantiasa kami panjatkan. Biarlah kiranya Tuhan mau mendengarkan dan mengabulkan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami doakan. Allah Roh Kudus, tolonglah, beri kemampuan
agar kami dapat mewujudkan apa-apa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bila sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, dalam kesibukan kami masing-masing, kami rindu memohonkan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Pengumuman pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah kita akan memulai ibadah onset KUL GKI Peterongan pada bulan Juni tahun 2022 pada minggu kedua dan keempat di hari Jumat. Syarat ibadah untuk mengikuti ibadah onset KUL GKI Peterongan yang pertama, datang dalam keadaan sehat. Jadi oma opa, bapak ibu tidak sakit. Kemudian yang kedua, sudah mengikuti vaksin. Yang ketiga, tidak melepaskan masker selama acara ibadah persekutuan KUL GKI Peterongan. Selamat berjumpa kembali di persekutuan KUL secara onset di gereja kita, yaitu gereja GKI Peterongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.